Perkenalkan, nama saya Valdewen Tias, absen 15, kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Magarana, agresi militer, dan perang gerilya. Perang Magarana. Pertempuran Puputan Magarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I. Gusti Ngurah Rai, di mana pasukan TKR di wilayah ini bertempur dengan habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang. Pada saat staf MBO berada di desa Marga, Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk merebut senjata polisi Nica yang ada di kota Tabanan. Perintah itu dilaksanakan pada 20 November 1946 pada malam hari dan berhasil baik. Pada 20 November sejak pagi-pagi, putra tentara Belanda mulai mengadakan pengumuman terhadap desa Marga. Kurang lebih pukul 10 pagi mulailah terjadi tembak-menembak antara pasukan Nica dengan pasukan Ngurah Rai. Pada pertempuran yang seru itu, pasukan bagian depan Belanda banyak yang mati tertembak. Disinilah pasukan Ngurah Rai mengadakan luputan atau perang habis-habisan di desa Magarana, sehingga pasukan yang berjumlah 96 orang itu semuanya gugur, termasuk Ngurah Rai sendiri. Sebaliknya, di pihak Belanda ada lebih kurang 400 orang yang tewas. Untuk mengenang peristiwa tersebut, pada tanggal 20 November 1946 dikenal dengan Perang Puputan Magarana. Dan kini pada bekas arena pertempuran yang didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Yang kedua adalah agresi militer. Operasi Produk atau yang dikenal Indonesia dengan nama agresi militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi Produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran hasil perundingan Linggarjati. Tujuan utama agresi militer Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Pada saat itu, jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan berat yang dibawakan oleh tentara Inggris dan tentara Australia. Serangan di beberapa daerah seperti Jawa Timur bahkan telah dilancarkan oleh tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam. Sehingga dalam bukunya, J.A. Moore menulis agresi militer Belanda I dimulai tanggal 20 Juli 1947. Fokus serangan tentara Belanda ada di 3 tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Special Troepen atau KST di bawah Westerling dan kini berpangkat kapten. Dan pasukan para 1 atau para kompeni di bawah pimpinan Kapten C. Seselar. Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan, dan pertambangan. Kemudian, agresi militer 1 ini dilanjut dengan agresi militer 2. Agresi militer 2 terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno dan Muhammad Hatta, serta Syahrir dan beberapa tokoh lainnya.
Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara. Yang ketiga adalah perang gerilya. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi, berpindah-pindah dan penuh kecepatan. Gerilya merupakan salah satu strategi perang dalam perjuangan para pejuang dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perang ini dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perang gerilya terjadi di Yogyakarta saat agresi militer Belanda juga di tahun 1948. Perang gerilya merupakan sebuah respon dari agresi militer Belanda II. Kota Yogyakarta menjadi sasaran utama penyerangan yang dilakukan oleh Belanda. Pada waktu itu, Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia setelah Jakarta dikuasai Belanda. Belanda kembali masuk ke Indonesia, terutama di Pulau Jawa, pada 14 Desember 1948. Kedatangan Belanda untuk melumpuhkan dan menghancurkan serangan militer Indonesia dan juga serangan dilakukan oleh pasukan Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta mampu dilumpuhkan dan dikuasai oleh pasukan Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan beberapa pejabat Indonesia ditangkap Belanda kemudian diterbangkan ke Bangka. Pada 22 Desember 1948, Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta untuk gerilya. Selama gerilya, Jenderal Sudirman dan pasukan berjalan untuk berpindah-pindah tempat. Mereka berjalan cukup jauh dengan menyeberangi sungai, gunung, lembah, dan hutan. Para pejuang juga melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat kamfor. Gerilya yang dilakukan oleh pasukan Indonesia merupakan strategi perang untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Kondisi itu membuat pasukan Belanda kewalahan, apalagi penyerangan dilakukan secara tiba-tiba dan cepat-cepat. Peristiwa agresi militer II membuat situasi Yogyakarta sangat tidak kondusif, apalagi adanya propaganda Belanda di dunia luar bahwa tentara Indonesia sudah tidak ada. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Raja Keraton Yogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Jenderal Sudirman untuk meminta izin diadakannya serangan. Setelah perancangan matang, 1 Maret 1949 di pagi hari, serangan besar-besaran yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Fokus penyerangan di ibu kota Indonesia, Yogyakarta. Pada pagi hari sekitar pukul 6 WIB, sewaktu sirena dibunyikan, serangan dilakukan di segala penjuru kota. Dari sektor sebelah barat sampai sebelah batas Malioboro dipimpin oleh Letkol Soeharto. Di sektor timur dipimpin oleh Ven Samuel. Sektor selatan dan di timur dipimpin oleh Mayor Sarjono. Di sekitar utara dipimpin Mayor Kusno. Sementara di sektor kota dipimpin Letnan Amir Murtoko dan Letnan Mas Duki. Pasukan Indonesia berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa tersebut dikenal dengan serangan umum 1 Maret. Serangan yang terjadi pada 1 Maret akhirnya didirikan Monumen Serangan Umum 1 Maret. Monumen itu merupakan salah satu landmark dan cagar budaya kota Yogyakarta. Monumen itu juga untuk mengingatkan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih.